Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Jadi itulah pengertian dari gempa bumi. Selanjutnya, apakah dari abang-abang ada yang ingin bertanya seputar gempa bumi? Apa saja sih Kak faktor-faktor yang menyebabkan gempa bumi? Jadi gini Bang, gempa bumi itu bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor alam dan faktor ulah manusia. Kalau faktor alam itu misalnya karena pergeseran lempeng bumi, disebut juga dengan gempa tektonik. Ada juga akibat dari letusan gunung berapi, disebut juga dengan gempa vulkanik. Terus ada juga yang diakibatkan oleh tanah longsor, disebut juga dengan gempa runtuhan. Nah, kalau yang faktor ulah manusia itu karena adanya uji coba peledak seperti bom atom, disebut juga dengan seismitas terinduksi. Apa-apa saja sih Bang dampak dari gempa bumi itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Apa-apa saja dampak dari gempa bumi? Akibat gempa bumi yang pertama yaitu terangkatnya mineral ke permukaan bumi. Gempa bumi dapat mengakibatkan terangkatnya mineral-mineral yang ada di dalam lapisan bumi. Hal ini dikarenakan oleh proses tektonik yaitu pergerakan lempeng bumi atau pergerakan sesar. Sesar dapat menyebabkan lapisan bumi terangkat ke permukaan bumi. Sesar ini disebut dengan sesar naik. Tetapi tidak semua proses gempa yang disebabkan oleh sesar atau jenis patahan ini dapat mengangkat mineral-mineral yang ada di dalam bumi. Hanya lapisan yang mengandung mineral dan juga memang terdapat sesar aktif yang memotong lapisan mineral tersebut. Yang kedua, terjadinya tsunami. Gempa bumi yang menjadi penyebab tsunami ini berjenis gempa tektonik yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang berada di dasar lautan. Gelombang tsunami yang terjadi dapat merusak dan menenggelamkan apa saja yang ada di pesisir pantai sekitar sumber gempa sampai beberapa kilometer ke daratan, tergantung dari besar kecilnya kekuatan gempa dan dekat tidaknya pusat titik sumber gempa dari permukaan. Jika gelombang tsunami ini sering terjadi pada suatu daerah, maka tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan terkena dampak abrasi dan erosi pantai. Yang ketiga, terjadinya jenis-jenis longsor. Gempa bumi mengakibatkan getaran atau guncangan tanah yang disebabkan oleh karena adanya gerakan endogen. Getaran tanah ini menyebabkan tanah dan massa batuan keluar dan akhirnya terjadi penyebab tanah longsor pada lapisan tanah dan batuan yang ada di atasnya. Yang keempat, terjadinya banjir. Gempa bumi juga bisa memunculkan bencana alam baru, yakninya banjir. Banjir bisa berasal dari sisa tsunami akibat gempa. Selain itu, gempa bumi yang merusak waduk atau danau menyebabkan air dengan mudahnya keluar dan tumpah membanjiri wilayah terdekat. Yang kelima, terjadinya kebakaran. Gempa bumi menimbulkan getaran yang dapat mengakibatkan aliran listrik terputus atau kebocoran pipa dan tabung gas sehingga menyebabkan sebuah ledakan yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Apalagi jika material yang ada di sekitarnya adalah material yang mudah terbakar. Yang keenam, hancurnya bangunan. Bangunan yang ada di atas permukaan bumi atau berada di bawah tanah dapat rusak dan hancur karena adanya getaran pada lapisan tanah akibat dari terjadinya gempa. Parahnya kerusakan tergantung dari besar kecilnya kekuatan gempa dan jauh dekatnya sumber titik gempa, serta kuat tidaknya konstruksi bangunan yang ada. Yang ketujuh, munculnya wabah penyakit. Wabah penyakit ini dapat muncul ketika gempa yang terjadi telah merusak semua fasilitas yang ada,
sehingga mengakibatkan sulitnya air bersih karena terjadinya pencemaran air atau saluran-saluran air yang rusak, sanitasi yang buruk, dan kebersihan yang tidak terjaga. Wabah penyakit yang biasanya muncul adalah seperti diare, DBD, demam dan flu, sesak nafas, sampai TBC. Yang kedelapan, rusaknya lingkungan. Akibat gempa bumi ternyata bisa memberi nilai buruk pada rusaknya lingkungan. Melalui getaran tanah, bisa mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik masyarakat, erosi, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Selain itu, apabila gempa bumi terjadi di sekitar pantai atau lautan, bisa merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Bagaimana sih Bang cara selamat dari gempa bumi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa. 1. Ketika berada di mal. Pada saat terjadi gempa, hindarilah hal-hal yang menyebabkan kepanikan kepada orang lain. Kemudian, cobalah untuk tenang dan ikutilah semua arahan ataupun petunjuk dari pegawai atau satpam. 2. Ketika berada di gunung dan di pantai. Saat berada di gunung, berhati-hatilah pada wilayah yang rawan longsor karena gempa, dan pergilah menjauh ke tempat yang aman atau di ruang terbuka. Saat berada di pesisir pantai, kemungkinan bahaya yang datang adalah tsunami. Apabila sudah merasakan getaran dan tanda-tanda gelombang tsunami mulai terlihat, cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. 3. Ketika berada di dalam ruangan, baik di dalam rumah maupun di dalam gedung, cobalah agar tetap tenang dan jangan panik. Kemudian, bergeraklah dengan cara merangkak, karena berjalan dua kaki pasti keseimbangan kita susah dikontrol. Kemudian, lindungilah kepala Anda dengan benda yang lunak seperti bantal, dan jauhilah benda yang bisa memungkinkan menimpa Anda, seperti jendela kaca, lemari, rak buku, dan langit-langit yang sekiranya bisa runtuh. Kemudian, sembunyilah di bawah meja. 4. Ketika berada di luar ruangan, sebaiknya jauhilah bangunan yang tinggi, dinding, tiang listrik, tebing terjal, papan reklame, pohon, dan kemungkinan yang bisa runtuh tiba-tiba. Usahakan untuk menuju ke tempat lapangan terbuka. 5. Ketika berada di dalam kendaraan, usahakan untuk tetap tenang supaya dapat berpikir jernih dan tidak panik. Sebaiknya jangan berhenti di bawah maupun di atas jembatan penyeberangan. Kemudian pergilah ke tempat terbuka. 6. Ketika berada di ruangan umum yang penuh orang, berusahalah untuk melindungi kepala Anda dengan benda yang empuk dan aman. Kemudian, berlindunglah di bawah meja. Memaksakan keluar saat di kerumunan orang juga perlu kewaspadaan. 7. Ketika berada di dalam lift. Bila Anda sedang terjebak di dalam lift, segeralah menghubungi manajer gedung menggunakan interphone yang berada di dekat tombol lift. Kemudian, keluarlah ketika lift terbuka dan cepatlah menuruni tangga darurat. 8. Ketika berada di dalam kereta api, sebaiknya berpeganglah dengan erat pada tiang agar tidak terjatuh jika kereta berhenti secara mendadak. Kemudian, bersikap tenanglah dan mengikuti penjelasan dari petugas stasiun agar tidak terjadi kesalahan informasi.